Malam hari ini setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan, kami mau Roh Kudus-Mu menenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Supaya dimanapun kami berada, ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan menaungi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang begitu indah. Buat malam hari ini, kami masih bisa Tuhan untuk beribadah. Walaupun kami via live streaming, tapi kami percaya tidak mengurangi hadirat-Mu untuk membentuk setiap hati kami. Tidak mengurangi hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku percaya malam hari ini Kau akan bukakan sesuatu buat setiap kami. Mari Tuhan berikan pesan-Mu buat setiap kami. Supaya mata kami terbuka, kami menjadi pribadi yang akan terus Tuhan dituntun Tuhan sehingga kembali sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami yang siap menerima kebenaran-Mu. Katakan, amin. Ya, salam semuanya. Ya, ini ibadah kita yang kedua live streaming. Hari Rabu kedua. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yeremia. Yeremia 18. Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 saya bacakan buat kita semua malam hari ini. Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya." Ayat yang kelima, "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merencanakan rencana terhadap kamu. Baiklah, kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat dan perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat." Nanti Bapak Ibu selesai acara ini boleh baca sampai ayat yang ke-17. Tapi saya hanya baca sampai ayat yang ke-12. Malam hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Perikop yang kita baca ini adalah suatu gambaran bahwa kita harus menjadi alat bentukan Tuhan, bukan alat yang dibentuk oleh tangan lain. Amin. Kita harus menjadi alat bentukannya Tuhan. Tuhan sendiri yang membentuk kita. Tuhan sendiri yang akan menenun kita. Bahkan Dia sendiri yang akan merombak hidup kita habis-habisan ketika tidak sesuai dengan rencananya. Amin. Hari ini adalah tema khotbah sambungan dari Rabu kemarin. Kalau Rabu kemarin kita bahas di dalam Mazmur, di dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, bagaimana hidup kita diselidiki oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang merelakan hidup kita
diselidiki oleh Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena kita harus menjadi alat Tuhan. Amin. Yang kedua, kemarin kita bahas, alasan kedua kenapa kita harus merelakan hidup kita, supaya Tuhan sendiri yang membebaskan hidup kita dari dosa dan memberikan pengampunan. Dan yang ketiga, supaya kita mengalami pertumbuhan iman. Nah, menyambung dari tema Rabu kemarin, kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan. Mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana sih aku bisa berkenan? Bagaimana hidupku bisa berkenan di hadapan Tuhan? Hari ini kita akan belajar. Amin. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan itu bagaimana? Yang pertama, saudara, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan. Yang pertama, T. Nanti ada tiga tahapan kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan. TKP kepanjangannya, saudara. T yang pertama itu adalah tahan uji. Amin. Tahan uji. Kita baca ayat yang keempat. Yeremia 18 ayat yang keempat. Saya ulang lagi. Yeremia 18 ayat yang keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Haleluya. Artinya ada kemungkinan kita akan dirombak habis-habisan. Dan itu enggak hanya sekali dua kali, saudara. Demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Artinya apa? Hidup kita terkadang dibuat Tuhan goncangan yang luar biasa. Masalah yang luar biasa. Karena apa? Tuhan sedang membentuk kita ulang. Amin. Supaya apa? Supaya kita tahan uji. Supaya apa? Supaya kita dimurnikan. Supaya kita menjadi orang yang tahan uji. Karena apa, saudara? Kalau kita nggak tahan uji, kita nggak akan menjadi alat Tuhan yang berkenan. Amin. Nggak akan menjadi alat Tuhan yang efektif. Saudara tahu alat kesehatan yang harus dipakai. Apa saudara sebut? Ataupun obat atau vaksin yang saat ini sedang diedarkan. Itu melalui uji klinis yang banyak sekali, berkali-kali. Melalui uji laboratorium, melalui uji ini. Orang diuji coba, gitu kan. Ada yang bulan tahun lalu itu juga mengalami itu kan, ada uji coba, uji klinis sampai 3 kali. Artinya apa? Alat itu bisa menjadi efektif ketika sudah teruji. Amin. Hari ini bagaimana kita bisa menjadi anak Tuhan? Alat Tuhan yang berguna dan bermartabat di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita tahan uji. Amin. Hari ini masalah yang datang. Kehidupan yang penuh dengan goncangan. Oh, kiri kanan sepertinya menakutkan, Pak. Tapi ingat, ketika kita bertahan di hadapan Tuhan, itu merupakan suatu ujian. Amin. Amin. Itu ujian bagi kita supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang tahan uji, kita akan menjadi alat yang berkenan. Amin. Kita enggak menjadi alat yang sembarangan. Tuhan enggak mau melonceng kita sebelum kita menjadi sesuatu alat yang benar-benar berguna. Amin. Tuhan enggak akan melonceng kita sebelum kita menjadi alat yang benar-benar berguna. Haleluya. Negara saja hati-hati untuk mengeluarkan vaksin. Amin. Supaya dipastikan aman gitu kan. Diuji beberapa kali. Lah kita menjadi anak Tuhan. Wah, baru kenal Tuhan. Wah, aku ingin menjadi alatmu. Oh, tunggu dulu. Amin. Ada banyak tahapan dari hidup kita yang harus dibereskan. Amin. Supaya hidup kita menjadi alat yang berguna. Bukan alat yang justru merusak. Amin. Hari ini kalau kita mau menjadi alat Tuhan yang berguna, menjadi alat Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menjadi pribadi yang tahan uji. Makanya relakan hati kita untuk diselidiki Tuhan setiap hari. Amin. Ini yang pertama. Kita harus tahan uji. TKP. Yang kedua, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan. Yang kedua, ayat yang ke-10. Di Yeremia 18, saya bacakan kembali. Yeremia 18 ayat yang ke-10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka.
Kata tidak mendengarkan suaraku. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan butuh yang namanya apa? Kepekaan. Amin. Tuhan butuh yang namanya kepekaan. Hidup kita peka enggak dengan suaranya Tuhan? Kalau hidup kita enggak peka dengan suaranya Tuhan, kita enggak akan menjadi alat Tuhan yang efektif. Kita enggak akan menjadi alat Tuhan yang berkenan karena apa? Kita mau sampaikan apa kalau kita enggak pernah dengar suara Tuhan? Amin. Hari ini yang kedua, TKP. Kalau T yang tadi adalah berbicara tahan uji, K yang ini berbicara mengenai kepekaan kita. Kita harus melatih kepekaan kita. Yuk, kita baca dalam Matius. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-22, ayat yang seringkali kita bahas. Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Wah, ini orang luar biasa loh saudara. Ini alat Tuhan yang luar biasa. Dan mengusir setan demi namamu. Wih, luar biasa saudara. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, ngeri saudara. Kita pikir orang kalau sudah mengusir setan, kita pikir orang kalau sudah buat mujizat, itu sudah berkenan di hadapan Tuhan. Itu alat yang luar biasa buat Tuhan, amin. Tapi Tuhan katakan apa? Aku enggak berkenan, aku enggak mengenal. Kata mengenal ini bahasa aslinya ginosko. Artinya adalah sebuah keintiman. Artinya apa? Ketika keintiman ada antara kita dengan Tuhan, maka kita juga bisa merasakan apa yang harusnya Tuhan rasakan. Apa yang Tuhan kehendaki. Hatinya mau apa, kita harus bisa ikuti. Amin. Haleluya. Jadi ini kepekaan hal yang penting. Kalau kita nggak punya kepekaan, kita nggak punya keintiman di hadapan Tuhan, kita nggak akan pernah menjadi alat yang berkenan. Walaupun kita punya banyak karunia, saya mau katakan, pelayanan kita mungkin luar biasa. Tapi kalau kita nggak punya kepekaan, kita nggak punya keintiman di hadapan Tuhan, semuanya sia-sia. Amin. Jadi hari ini, yuk kita belajar menjadi alat Tuhan yang berkenan. Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Aku rindu menjadi orang yang selalu peka di hadapanmu. Selalu mendengar apa yang menjadi perkataanmu, bukan perkataan dagingku. Aku mau melayani karena Engkau Tuhan yang menuntun aku. Amin. Ini yang kedua saudara. Yang ketiga, yang terakhir, TKP. P yang ketiga. Ayat yang ke-12, bagaimana kita bisa menjadi alat Tuhan yang berkenan. Ayat yang ke-12 dari Yeremia 18. Saya bacakan. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri. Dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Ini berbicara apa saudara? Tidak adanya penurutan, tidak adanya penyerahan diri. Jadi yang ketiga, P, tadi TKP, tahan uji, kepekaan. P, yang di sini adalah penyerahan total yang Tuhan mau. Amin. Yang Tuhan mau adalah penyerahan total. Segala bentuk rencana kita letakkan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan rencana Tuhan yang berlaku atas setiap hidup kita. Amin. Kalau kita menjadi alat Tuhan, tetapi kita masih mengedepankan rencana kita masih mengedepankan kehendak kita nggak akan menjadi alat Tuhan yang berkenan. Amin. Kita semua tahu kisah tentang Yunus. Ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dari segi kepekaan sudah bagus. Mendengar suara Tuhan sudah bagus. Amin. Tapi dari segi penyerahan tidak. Dia malah pergi ke Tarsis, bukan? Dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Hari ini, kalau kita sudah punya yang namanya tahan uji, kita punya yang namanya kepekaan. Yang terakhir, kita harus punya penyerahan total. Amin. Kemanapun Tuhan mau, kita harus ikut. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Bukan rencana kita. Amin. Ayat yang ke-12 ini jelas sekali katakan seperti ini saudara. Tetapi mereka berkata, tidak ada gunanya sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami. Artinya apa? Tuhan gak suka yang seperti ini. Harus ada penyerahan total dalam hidup kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi alat-alat Tuhan
yang efektif dan bahkan berkenan di hadapannya. Amin. Malam hari ini, ketiga hal ini biarlah menjadi berkat bagi hidup kita. Kita menjadi alat Tuhan yang berkenan. Yang pertama, kita harus tahan uji. Yang kedua, kita harus melatih kepekaan. Dan yang ketiga, katakan apa? Kita harus melakukan penyerahan total. TKP, tahan uji, kepekaan, penyerahan total. Malam hari ini, ketika kita lakukan, kita akan menjadi alat Tuhan yang efektif. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku